Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, adapun materi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada 5 poin penting yang ingin saya bahas. Di antaranya itu yang pertama agonis dan antagonis, yang kedua kombinasi obat, yang ketiga antagonis pada fase farmakokinetik, yang keempat antagonis pada fase farmakodinamik, dan yang terakhir yaitu hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu mengenai agonis dan antagonis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu senyawa agonis dan senyawa antagonis. Nah, senyawa agonis itu adalah senyawa yang menghasilkan respon biologis tertentu yang mirip dengan senyawa endogen. Jadi senyawa endogen itu senyawa yang dihasilkan secara alami oleh tubuh. Sedangkan senyawa antagonis adalah kebalikan dari senyawa agonis, di mana senyawa antagonis itu adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis dari senyawa agonis. Jadi senyawa agonis dan antagonis ini memiliki struktur yang mirip antara satu dengan yang lain. Di sini ada skema mengenai efektivitas dari agonis dan antagonis. Skema agonis dan antagonis terhadap efektivitas obat, di mana pada umumnya pada dasarnya itu agonis dan antagonis itu terbagi menjadi ke dalam 4 tingkatan, di mana dari mulai efek yang rendah sampai efek maksimal, yaitu inverse agonis, antagonis, partial agonis, dan full agonis, di mana keempat tingkatan ini dipengaruhi oleh dosis, konsentrasi, dan berbagai macam pengaruh-pengaruh lainnya yang berpengaruh terhadap efektivitas dari obat sendiri. Untuk kaitannya dengan interaksi obat, agonis ini sendiri dia ini sifatnya senyawa agonis pada saat berikatan dengan reseptor dia akan mengaktifkan reseptor tersebut, sementara kalau antagonis pada saat senyawa antagonis berikatan dengan reseptor dia tidak akan mengaktifkan reseptor, tetapi dia akan memblokir aktivasi reseptor yang dilakukan oleh agonis ini sendiri. Jadi kenapa itu agonis ini bersifat mampu untuk menghasilkan aksi atau menghasilkan respon biologis, karena senyawa agonis ini sendiri memiliki afinitas kimia yang dapat membentuk suatu kompleks. Nah, kompleks inilah yang kemudian menghasilkan respon biologis itu sendiri sebagai bentuk interaksi atau respon dari senyawa agonis yang berikatan dengan reseptor. Nah, karena berikatan menghasilkan suatu kompleks tadi memberikan respon berupa itu respon biologis yang dimaksud. Selanjutnya, di sini ada guna pengetahuan agonis dan antagonis. Sebenarnya apa tujuannya, apa gunanya pengetahuan agonis dan antagonis ini? Yang pertama yaitu merancang kombinasi obat, yang kedua yaitu pembuatan komposisi obat, yang ketiga yaitu merancang senyawa agonis dan antagonis, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen, dan yang terakhir itu mengetahui dan mengantisipasi bahan yang mengantisipasi bahaya interaksi obat. Nah, pada dasarnya itu secara umum tujuan kita mengetahui agonis dan antagonis itu adalah untuk mengetahui interaksi dari berbagai macam jenis obat. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada reaksi tertentu yang ditimbulkan pada saat obat itu dikombinasikan antara satu dan yang lain, di mana interaksi tersebut bisa bersifat meningkatkan efektivitas obat dan juga bisa menurunkan efektivitas obat, bahkan bisa menimbulkan toksisitas bagi obat itu sendiri. Misalnya, obat yang seharusnya tidak memiliki
sifat toksik apabila dikombinasikan dengan obat lain, maka obat tersebut akan bersifat toksik. Nah, ini yang dinamakan dengan kombinasi obat. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui agonis dan antagonis ini untuk kedepannya kita bisa mengetahui bagaimana interaksi obat itu sendiri sehingga kita dapat memilih bahan-bahan mana saja yang tepat untuk dijadikan komposisi obat itu sendiri, sebagaimana tujuan yang kedua yaitu pembuatan komposisi obat. Baik, kita lanjut saja pada slide berikutnya mengenai penggolongan senyawa antagonis berdasarkan fase kinerja obat, di mana di sini terbagi menjadi 3, ada antagonis farmasetik, antagonis farmakokinetik, dan antagonis farmakodinamik. Kita mulai dari yang pertama yaitu antagonis farmasetik, di mana antagonis farmasetik ini biasanya disebabkan karena inkompatibilitas atau ketidaksesuaian. Biasanya terjadi di luar tubuh, bisa kita lihat secara fisik. Inkompatibilitas itu dapat kita lihat misalnya terjadi endapan, perubahan warna yang tidak seharusnya. Itu yang bisa kita lihat secara fisik dari inkompatibilitas obat sendiri. Nah, dampaknya kepada tubuh itu apa? Dampaknya itu senyawa aktif yang dilepaskan itu akan menurun. Kemudian pelepasan senyawa aktif itu juga akan menurun. Kecepatan pelepasan senyawa aktif itu juga akan menurun. Karena kenapa? Karena pada dasarnya obat ini di luar tubuh sudah mengalami inkom begitu. Jadi saat dalam tubuh senyawa aktifnya itu tidak full, tidak maksimal dilepaskan. Jadi karena tidak maksimal dilepaskan juga besar kemungkinan obat tersebut tidak akan mencapai peredaran darah untuk kemudian tidak menghasilkan efektivitas obat yang diinginkan. Jadi karena tidak mencapai peredaran darah, karena zat aktifnya tidak dilepaskan secara sempurna, maka efek dari obat itu sendiri juga tidak akan kita dapatkan secara sempurna. Jadi begitu saya kira. Kita lanjut pada slide berikutnya, antagonis farmakokinetik, di mana antagonis farmakokinetik ini biasanya disebabkan karena menurunnya absorpsi obat, meningkatnya ekskresi obat, menurunnya proses bioaktivasi, meningkatnya proses bioinaktivasi, dan yang terakhir yaitu menurunnya senyawa aktif karena interaksi obat. Jadi salah satu penyebabnya adalah menurunnya absorpsi obat. Jadi antagonis farmakokinetik ini pada saat masuk ke dalam tubuh bisa mempengaruhi kecepatan dari absorpsi obat. Nah, salah satunya adalah menurunkan absorpsi obat itu sendiri. Nah, karena absorpsi obat menurun, maka hal ini akan mempengaruhi ketersediaan hayati obat dalam tubuh. Ketersediaan obat atau bioavailabilitas obat dalam tubuh itu juga akan menurun. Akibatnya efektivitas obat yang ingin dicapai itu tidak akan diperoleh. Sehingga karena kenapa? Karena saat si antagonis farmakokinetik ini masuk ke dalam tubuh, kecepatan absorpsi ini berkurang, maka otomatis obat yang seharusnya sampai ke jaringan atau kadar sampai ke dalam darah atau jaringan, maka karena adanya antagonis farmakokinetik ini, maka obat tersebut tidak akan sampai ke dalam jaringan atau peredaran darah. Oleh karena itu, efektivitas dari obat ini juga tidak akan dicapai dengan sempurna karena obat tidak sampai ke peredaran darah atau jaringan. Kita lanjut saja pada slide berikutnya, antagonis farmakodinamik, di mana antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Jadi antagonis farmakodinamik ini mempengaruhi interaksi obat dengan reseptor sehingga menurunkan respon biologis obat itu sendiri. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini ada kombinasi obat. Kombinasi obat, yang dimaksud dengan kombinasi obat itu yang seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan kombinasi obat itu yaitu campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi, kemudian campuran 2 obat dalam formulasi yang berbeda tapi diminum bersamaan, kemudian penggunaan obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tapi bersama-sama dalam darah. Efeknya bagi tubuh itu apa kombinasi obat ini? Nah, efeknya itu bisa menurunkan atau meningkatkan efektivitas dari obat itu sendiri. Lanjut. Kombinasi obat dapat meningkatkan efek obat,
Di mana di sini ada efek potensiasi dan efek sinergisme. Efek potensiasi pada fase farmakokinetik dan farmasetik, di mana dia ini berfungsi untuk menghambat menghambat bioinaktivasi, menurunkan ekskresi dan meningkatkan bioaktivasi. Sedangkan efek sinergisme dia itu pada fase farmakodinamik. Jadi efek potensiasi pada fase farmasetik dan farmakokinetik, sementara efek sinergisme dia pada fase farmakodinamik. Kemudian di sini ada kombinasi obat rasional. Mungkin bisa dibaca pada slide mengenai kombinasi obat yang rasional ini, di mana diantaranya itu mempunyai efek potensiasi, dosis masing-masing lebih rendah, efek terapeutik sama, efek samping lebih kecil, kemudian kombinasi obat kausal dan simptomatis, kemudian mencegah retensi dan seterusnya. Di sini kombinasi obat yang tidak rasional itu salah satu obat menimbulkan efek potensiasi yang berlebihan, kemudian inkompatibel atau ketidaksesuaian atau tidak tercampur, meningkatkan resistensi pada antielmetik. Kemudian kerugian kombinasi obat di antara itu tidak ada fleksibilitas dosis, dapat mempengaruhi diagnosa, toksisitas. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kombinasi obat ini dapat menimbulkan toksisitas pada obat yang lain, di mana misalnya kita berikan satu obat yang tidak memiliki toksisitas misalnya, tapi karena diberikan obat yang lain ini menimbulkan si obat yang diberikan pada awal ini bersifat toksik. Jadi ini dampaknya sangat merugikan bagi pasien terutama. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis pada fase farmakokinetik. Dia ini antagonis pada fase farmakokinetik ini umumnya berupa antagonis kimia dan netralisasi. Nah, bisa dilihat di sini, pada saat senyawa agonis mengikat reseptor, kemudian berinteraksi dengan antagonis kimia, produk itu menjadi tidak aktif. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya antikoagulan yang bersifat asam berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa, maka produknya itu tidak aktif, menjadi senyawa yang tidak aktif. Itu merupakan contoh dari antagonis fase farmakokinetik. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada antagonis pada fase farmakodinamik. Sementara pada antagonis fase farmakodinamik sendiri, yaitu biasanya terjadi antara interaksi obat dan reseptor. Dia ini berperan penting dalam melakukan pemblokiran reseptor spesifik. Interaksi yang dapat terjadi itu bisa berupa reversibel, kompetitif, dan juga irreversibel. Antagonis pada fase farmakodinamik terbagi menjadi itu antagonis kompetitif, antagonis non kompetitif, kombinasi antara antagonis kompetitif dan kompetitif, antagonis fungsional dan fisiologis, antagonis reversibel, dan antara itu antagonis tipe kompleks. Nah, bisa dilihat di sini, pada saat senyawa agonis berikatan dengan reseptor, itu menghasilkan antagonis kompetitif. Contohnya itu cholinergic dan anticholinergic, dan antihistamin dengan histamin. Misalnya reaksi alergi ini kan biasanya tubuh itu secara otomatis memproduksi yang dinamakan senyawa yang dinamakan histamin. Jadi histamin ini dapat diredam dengan pemberian antihistamin, karena antihistamin ini juga menduduki reseptor yang sama dengan histamin. Selanjutnya, hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Nah, senyawa agonis dan antagonis ini mempunyai afinitas atau daya tarik yang sama pada reseptor yang sama. Jadi senyawa agonis dan antagonis kompetitif ini memiliki afinitas atau daya tarik dan berada pada reseptor yang sama. Kemudian aktivitas intrinsik dari keduanya ini berbeda. Kemudian tipe senyawa agonis dan antagonis kompetitif itu terbagi menjadi 3, yaitu metabolit dan antimetabolit, kemudian agonis dan pemblok selektif, kemudian agonis dan antagonis reversible selektif.
Selanjutnya di sini ada metabolit dan antimetabolit. Antimetabolit ini merupakan antagonis kompetitif untuk menggantikan senyawa metabolit. Senyawa antagonis dan agonis tipe metabolit dan antimetabolit ini mempunyai struktur yang mirip dengan bioisosterik parsial. Antagonis pemblokir selektif. Histamin merupakan senyawa yang ada dalam tubuh yang dianggap sebagai senyawa agonis. Jadi antihistamin ini merupakan senyawa antagonis yang dapat memblok secara selektif reseptor histaminergik. Begitu juga untuk senyawa kolinergik, adrenergik. Senyawa antagonis kompetitif multipoten adalah senyawa antagonis kompetitif yang dapat menduduki lebih dari satu reseptor. Jadi dia dapat menduduki lebih dari satu reseptor. Contohnya itu seperti prometazin. Prometazin dia ini kan efeknya antihistamin, tapi juga dapat berefek sebagai antikolinergik dan juga pemblok alfa adrenergik. Yang terakhir yaitu agonis dan antagonis reversible selektif, di mana senyawa yang mengandung gugus pengalkil mempunyai afinitas yang besar terhadap nukleofilik seperti OH, SH, NH2, dan lain-lain yang ada pada semua makromolekul jaringan biologis dan membentuk ikatan kovalen yang irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan yang semula. Senyawa pemblokir reversibel harus mempunyai selektivitas tertentu. Jadi senyawa pemblokir reversibel ini harus mempunyai selektivitas tertentu. Nah, saya kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini mengenai struktur, aktivitas, dan pengembangan senyawa agonis antagonis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.